Orang merasa ibadah itu bukan rezeki, itu masalahnya. Rezeki itu uang, rezeki itu makanan, rezeki itu kesehatan. Lupa bahwa rezeki diantaranya adalah ketaatan. Enggak diminta berat. Hatta itu sudah hafidul Quran sekalipun, sudah hafal Quran, itu berat. Maka setiap hari kita mesti berdoa, ya Allah mudahkan aku hari ini tilawah 5 juz. Dan lihatlah keajaibannya. Isoi. Kenapa Bapak Ibu bisa? Karena ini berangkat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku ibadah dan hanya karenamu aku mampu ibadah. Hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan dan hanya karenamu ya Allah aku tertolong. Yang kedua ini yang belum muncul, hanya karenamu ya Allah aku mampu ibadah. Rata-rata ibadah diukur dengan kemampuannya sendiri. Padahal dipanggil hayya ala sholah, itu jawabannya apa Bapak Ibu? Masjidnya dekat, terlatih untuk sholat berjamaah, sehat. Kenapa jawabannya tetap la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Karena kita bisa ibadah itu karena pertolongan Allah. Jangan sombong. Wah, nggak mungkin nggak bisa sholat berjamaah. Allah wong deket, akhirnya dibuat ketiduran. Akhirnya dibuat kelelahan. Sudah berangkat dik kebelet, masuk lagi. Nggak selesai sholat. Nah, kok nggak bisa terus ya? Begitulah yang terjadi dalam harian kita. Oh kita iso, oh gampang. Ternyata nggak bisa. Butuh pertolongan Allah. Doa. Sampai di sini sudah luar biasa itu ya. Bapak Ibu nyoba mampukan saya hari ini, mudahkan semudah-mudahnya membaca Al-Quran 10 juz. Bisa. Tapi nek diamuk ditanggung jawab sendiri gitu ya. Ora masak. Omahe ora diresiki. Anake ora didusi. Wah. Ya bisa, tapi kadang-kadang ada yang dikorbankan. Ukuran yang agak mending itu 5 juz. Dan itu hasilnya sudah luar biasa. Saya sampai menguji 10 bapak-bapak. Itu saya uji suruh membaca 5 juz sehari dalam waktu 2 minggu. Ditambahi saya ancam. Kalau enggak bisa 5 juz sehari selama 2 minggu, enggak usah datang lagi ke rumah. Biar takut maksudnya begitu ya. Setelah 2 minggu datang lagi ke rumah, saya tanya, apa yang kamu rasakan? Setelah membaca sehari itu 5 juz. Jawabannya apa Bapak Ibu? Baterainya alkalin. Benar. Alkalin kayak gitu ya? Maksudnya kayak iklannya itu loh, cepet. Kita itu ngerasa biasa-biasa saja, tapi orang lain melihatnya itu cepet banget gitu loh. Kita itu ngerasa biasa-biasa, tapi kita itu kayak lari itu, cepet banget, disusul itu susah. Kalau bapak-bapak pernah lihat film Matrix, ya, saya kadang lihat seperti itu karena untuk memahami sesuatu butuh visualisasi yang lebih itu. Sampai peluru yang ditembakkan itu pelan banget itu. Orang di luar itu cepatnya luar biasa seakan-akan, tapi menurut kita kok pelan banget ya. Kenapa bisa pelan? Ya karena waktu itu sudah dikatalisator oleh Quran. Ini dahsyatnya begitu ya. Bapak Ibu mengikuti kita enggak bisa sejak bulan Januari sampai bulan ini. Walaupun kami tidak ngomong, walaupun kami nggak ngomong, sebenarnya kita itu menerapkan ini dalam kehidupan kita, walaupun juga belum maksimal. Dengan lihat, ini ya dibangun, Pondok Putri ya dibangun,
Terus apa lagi nih? Kantor ya dibangun. Kemarin sudah dilihat Pondok Putra yang di barat insya Allah akan mulai dibangun juga. Yang samping ini juga mau kita beli insya Allah. Wih duitnya ganti. Justru kita nggak punya uang gara-gara itu. Terus piye ya nggak tahu gitu ya. Bagaimana Allah mendatangkan cara-cara seperti itu. Maksudnya Bapak Ibu kami cerita sebagaimana Bapak tadi bercerita. Yuk kita rasakan. Lelahnya ibadah itu yuk bareng-bareng. Mudahnya urusan-urusan kehidupan itu ya bareng-bareng. Akhirnya iya bener tenane. Gitu ya. Akhirnya semakin banyak gitu ya. Nularkan apa yang sudah dirasakan. Oh ternyata luar biasa itu ya. Masya Allah. Tapi kalau sehari nggak baca 5 juz itu sebenarnya takut Pak. Takut akan disuguhkan masalah lebih banyak gitu. Sebenarnya masalahnya sama tapi tidak dibantu Allah gitu loh ya. Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah alat sarana yang paling mudah untuk mengundang malaikat. Malaikat itu di WA belum tentu datang. Di telepon belum tentu datang. Diminta datang belum tentu datang. Tapi asal panjenengan baca Quran mesti datang. Coba. Majelis ilmu kok ada ayat Al-Quran dibaca mesti ada malaikatnya. Tidak mungkin tidak. Karena dalilnya begitu. Yang kedua sakinah. Kalau dibacakan Quran sakinah itu diturunkan. Sakinah itu bikin kita tenang gitu ya. Semula depresi, semula khawatir, jadi tenang. Yang ketiga, dapat rahmat. Rahmat ini mahal. Rahmat itu mahal. Dosanya banyak. Yang bisa menghapus total dosa itu jadi 0. Itu rahmat Allah. Seorang wanita pelacur memberi minum anjing. Kalau pelacur kan sudah terbayang dosanya kayak apa ya? Memberi minum anjing. Itu Allah turunkan rahmah, ambiar itu dosanya itu. Selesai. Oh gitu ya. Yang ketiga, viral di penduduk langit. Daripada kita viral di penduduk bumi itu ya enggak keren-keren banget gitu ya. Malah dibully terus ya. Mending viralnya di langit aja lah gitu ya. Wa dzakarallahu fi man indah majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasun, dan tadarus sambil mengkaji isinya, kecuali Allah akan turunkan 4. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diselimuti dengan rahmatnya Allah. Bagaimana mungkin seseorang itu akan terjerumus pada maksiat sementara dia diselimuti rahmatnya Allah, diproteksi gitu ya. Bagaimana dia akan kena masalah sementara dia itu diselimuti rahmatnya Allah. Yang ketiga, hafat humul malaika. Hafat itu sayap-sayapnya itu dikepakkan gitu loh ya. Kayak induk ayam kemudian mengepakkan sayapnya untuk induk ini. Jadi dinaungi gitu ya. Cuma kita nggak ngelihat. Kalau ngelihat malah takut Pak. Malaikat dengan sayap-sayapnya. Rasulullah itu pernah punya ide itu pengen ngerti malaikat Jibril itu dalam bentuk yang asli. Ternyata menakutkan, langsung pingsan. Kakinya di bumi, nembus ke bumi. Tubuhnya itu menjulang ke langit dengan sayap-sayapnya 600 nembus ke langit. Langsung pingsan. Enggak sebagaimana yang dibayangkan. Padahal yang biasanya kelihatan itu sosok manusia laki-laki gitu ya. Kita santun. Ternyata bentuk aslinya mengerikan gitu ya. Jadi hanya sampai di sini saja untuk bisa dahsyat, bisa mudah itu. Dan catatannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf. Di situ disebut kaum membaca Quran itu untuk mudah harus bersama. Bersama maksudnya tidak harus bareng-bareng gitu ya. Ada tim, walaupun itu adalah suami istri. Istri saya ada itu pertama tahun 5 juz itu ya tak jabat tangan ya, salaman yuk. Salaman apa? Mulai hari ini sampai 2 tahun ke depan
kita akan membaca tiap hari 5 juz. Sepakat? Waduh ya, sepakat pora. Nek sepakat, nek urung 5 juz, oh ditenono, balang bantal. Karena apa? Karena kita punya cita-cita hari itu 2 tahun lagi kita akan haji berdua. Dan kita sebut dalam doa kita bukan reguler, bukan haji plus, haji khusus. Yang satu tiketnya itu 200 juta. Punya uang? Enggak, daftar Yora. Karena kita ingin membuktikan keajaiban itu 2 tahun. Dan 2 tahun itu betul 5 juz. Wallahi 2 tahun kemudian kita berangkat haji berdua. Ya pakai haji plus itu ya. Itu yang bikin kita itu kemudian saya sebut tadi presisi itu kayak gitu loh. Ngertos presisi ya? Ini tuh presisi Pak. Nah, ini presisi. Ketemu tuh plek. Saya belajar 2015 sementara kami haji 2017. 2 tahun. 2015 itu saya itu betul-betul pengen tahu ya Allah, apa sih manfaat dari membaca Quran tuh 5 juz sehari itu apa toh? Walaupun belum sampai 10 juz tapi 5 juz itu apa? Itu kami berangkat itu masih sendirian waktu itu ya. Sudah sampai di sana, itu pas berbarengan dengan kejadian Mina. Allah selamatkan kami, walhamdulillah. Yang kedua, harusnya jadwalnya 28 hari. Saya pengen balik, baru dapat 18 hari, saya itu pengen balik tapi dibatin. Enggak berani mengungkapkan kepada biro. Tiba-tiba bironya ngomong, Ustadz pengen pulang. Loh, kok tahu? Yang ngasih tahu siapa ya? Kalau pengen pulang kami akan urus kepulangan. Ya maulah gitu. Saya pulang lebih duluan waktu itu. Ternyata harus nambah 400.000. Ya uangnya enggak ada. Birunya kami yang akan bayar. Sampai di bandara ekstra bagasi. Nambah lagi sekian ratus. Waduh uangnya kok pas-pasan. Biar kami yang bayar Ustadz. Mungkin Bapak Ibu tanya itu kan Ustadz. Ya silakan dicoba kalau begitu itu. Begitu sampai di bandara itu jam 2 siang. Saya dibelikan tiket Jakarta Semarang itu jam 9 malam. Jam 2 siang sampai jam 9 malam. Itu nunggu lama banget loh ya. Saya waktu itu biar enggak sendirian ditemani 1 orang. Begitu pamitan di Bandara Jakarta, teman ini ngasih uang 400.000. Ustadz buat Ustadz, enggak sudah cukup saya. Ini sudah tiketnya sampai Semarang, sudah selesai enggak usah. Pokoknya buat Ustadz, enggak sudah. Pokoknya buat Ustadz, enggak. Tapi tetap ngayal, pokoknya buat Ustadz, tinggal pergi gitu aja. Nah saya ngerasa lama terus saya ajukan tiketnya jam 6 sore. Apa kata penjual tiket? Pak mohon maaf, ini karena diajukan harus nambah bayar. Berapa? 400.000. Allahu Akbar. Kok ya pas gitu ya? Ngertinya pas-pasan begitu ya. Wong kita itu bawa bagasi itu ekstra bagasi banyak itu saya bingung karena harus pindah terminal. Ini bawanya gimana? Sekian banyak barang itu ya. Begitu turun di bandara, HP baru dinyalakan, langsung ada yang telepon. Adik saya telepon, di mana? Saya di bandara. Loh kok sama? Dari mana? Ya, karena ada urusan. Bawa mobil enggak? Bawa. Bawa sopir enggak? Bawa. Ya sudah, kami dijemput. Kok bisa ngepasi semua? Parahnya lagi sampai di Semarang saya pikir yang jemput 1 mobil. Ternyata 6 mobil lebih. Kalau Ba'da Maghrib apa yang terjadi Bapak Ibu? Makan malam. Waduh segini banyaknya itu. Kita tengok di kantong itu uangnya aduh pas-pasan ini kalau. Tiba-tiba ada jamaah yang nawarkan, Ustadz makan malam enggak? Ya makan tapi uangnya segini. Sudah semuanya diajak makan Ustadz, kami yang traktir. Jadi rumah makan Mbok Berek yang di Krapek itu ya, dekat pom bensin itu penuh sampai depan sampai belakang itu. Terus saya foto, saya kirim ke teman-teman rombongan itu, ngertinya kita sudah syukuran. Syukuran apa? Di warung makan, itu pun ditraktir gitu. Jadi mudah-mudahan itu menambah semangat. Oh, ternyata kalau dibuktikan itu luar biasa. Kenapa kita baca Quran selama ini kok belum ada dirasakan hasilnya seperti apa? Mohon maaf, dosis. Maka untuk mendapatkan dosisnya ya
Saya minta 5 juz Bapak Ibu ya, seberat apapun. Jungkir balik juga enggak apa-apa, tapi baca Quran ngapain sambil jungkir balik begitu ya, biasa saja lah gitu ya. Ya. Itu jungkir balik sampai ngapain jungkir balik gitu, biasa aja gitu ya. Capek ya dipijeti gitu ya, ngantuk minum kopi, sudah gitu aja gitu ya. Terus baca lagi gitu ya. Tapi kalau ada timnya, ada kelompoknya lebih ringan. 3 ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan menambah paham Pak nih. Alhamdulillah, gitu nggih. Pak Untung, tips dari Ustadz Umar ada 3 poin yang menjadi wasilah bisa kita ikhtiari. Maka mudah-mudahan dengan 3 poin tadi ke depan Allah mudahkan kita untuk bisa meningkatkan tilawah Quran kita. Untuk yang lain monggo dipersilahkan. Oh monggo Bu, silakan. Sebentar Bu. Bapak dan Ibu, manakala panjenengan minumnya sudah habis, barangkali kalau di sana ada silahkan, kalau mau Mas misalnya ada minum, kalaupun tidak yang panas bisa disiapkan yang air putih misalnya. Kalau ini kayaknya sudah banyak yang habis. Monggo kalau masih ada petugas konsumsi bisa menambahkan konsumsinya kaitannya dengan air minum. Sekaligus kami informasikan bukan sesuatu yang kami tolak manakala panjenengan ketika ada event atau kegiatan bersama semacam ini, misalnya saya usul mau urun kopi, nah, gitu itu diperbolehkan, tidak kami tolak. Seperti itu nggih. Monggo Bu dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali Pak Ustadz, hari ini saya bisa hadir di sini karena yang dibahas adalah tentang tilawah Al-Quran yang luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, 1 hari 5 juz itu kalau buat ibu rumah tangga kan agak berat gitu Ustadz, karena banyak sekali kendala di sana. Yang saya tanyakan bagaimana cara tipnya untuk dimudahkan membaca bagi seorang ibu rumah tangga 1 hari 5 juz ini, yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana Al-Quran itu kan kita harus tahu artinya. Jadi kalau kita tilawah kan membaca itu, terus artinya kapan kita mempelajarinya, yang kedua. Terus yang ketiga, butuh berapa jam setiap hari untuk membaca 5 juz itu, untuk ibu-ibu maksudnya Ustadz. Ya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana membaca 5 juz untuk ibu-ibu? Ya dibaca Bu, sama gitu ya. Tapi rata-rata orang gagal, ibu-ibu gagal membaca itu karena dipengaruhi oleh pikirannya sendiri. Belum membaca tapi sudah dibayang-bayang, saya kan ibu-ibu, saya kan pekerjaannya banyak, saya kan sibuk. Ya sudah, maka otak akan merespon, tubuh ngikuti perintah daripada otak. Tapi ketika saya akan coba, bismillah, dan insya Allah bisa, ya Allah mampukan saya 5 juz, bisa. Tadi yang belum saya tuliskan yang paling pokok ada Bu, rusak tidurnya. Selama panjenengan tidak mau merusak jadwal tidur, berat. Tidur harus 8 jam. Lah kenapa? Masa pertumbuhan, apalagi yang tumbuh gitu loh. Sudah tidak ada pertumbuhan itu. Jam 9 harus tidur. Nah nanti kalau kurang tidur gimana? Silahkan jenengan coba. Tidur 4 jam, tidur 3 jam, enggak masalah. Tidur yang kurang, tapi kalau untuk kebaikan itu sehat gitu loh. Yang bikin enggak sehat itu untuk begadang, skak, nonton bola, nonton sinetron, melototi Facebook lah. Niku sing mboten sehat itu loh. Tapi kalau untuk tilawah sehat. Nah, lebih baik lagi awal saya ngasih tips ke ibu itu justru bukan ke siapa-siapa. Kakak saya.
Putranya 10 Bu, enggak punya pembantu. Apa ya iso? Khas ibu-ibu ya, pertanyaan satu jawabannya panjang. Ya ora mungkin. Wes, kepengi mulai. Jam 2 bangun. Waduh, tenanan nih. Nggak usah banyak alasan, jam 2 bangun. Terus ngapain? Ngambil Qur'annya. Jenengan sholat sambil baca Qur'an. Bisa Bu ya? Kalau sambil menghafal Qur'an, ya kayaknya sama kayak saya, belum hafal 30 juz Bu ya. Baca aja. Bisa ya? Dipraktekkan contoh. Ada mushaf enggak ya? Hanya contoh saja itu ya. Ya, jadi siapkan meja Bu. Jangan terlalu pendek, nanti terlalu bungkuk begitu ya. Yang sekian lah. Kalau kerepotan sulit nyari kursi yang tinggi segini, di Pak Yasir banyak. Gitu ya. Ini bukan promo, tapi memberitahu. Saya aja pakai kursi yang tinggi itu Bu, kalau di kamar gitu. Sudah dibuka dulu, jangan ditutup begini, nanti kebanyakan gerakan. Tadi baca, itu kelamaan gitu ya. Jadi setelah waladhdallin itu sudah disiapkan di meja, sudah bukaan. Yang mau dibaca mulai, nah, terus dibaca begini. Yang satu masih sedekap, yang satu sambil megang. Maka Qur'annya jangan besar-besar, gede itu, berat untuk ngomong. Sholatnya bergetar, dredeg, bukan bergetar, dredeg itu kabotan. Gitu ya. Terus dipilih mushafnya yang kira-kira enak dibaca, jangan yang kecil-kecil. Mereka yang baca Quran tulisannya kecil-kecil biasanya tulisannya itu lompat-lompat, salto. Bukan beneran salto tapi ngantuk gitu loh. Jadi sekian ini sudah sedengan itu ya, dibaca begini. Nah begitu pengen dibuka ya dibuka. Gerakannya cuma gerakan buka saja. Terus selesai pengen rukuk ditaruh plek terus kita rukuk. Lowong sholat gendong anak aja boleh kok. Pas mau rukuk ditaruh. Ini sholat malam loh ya. Jangan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu yang pendek-pendek aja. Yang penting jenengan tidak nyari-nyari. Apalagi sampai nuhun sewu ya. Kadang sampai wingi iki. Jenengan iki sholat gitu loh ya. Diminimalkan. Itu sangat membantu banget Bu. Maka kita itu punya planning sholat malam 2 jam. Apa iso? Bisa kalau sambil baca Quran. Tapi kalau nggak sambil baca Quran ya kulhu terus muter kayak gitu ya. Tapi kalau sambil baca Quran, ada ceritanya kayaknya kan keren banget. Saya itu tahajudnya itu 2 juz. Ngeri, lah maca Quran. Begitu Bu ya. Mudah-mudahan silakan dicoba dan asik banget. Bapak Ibu yang pernah tindak umroh, tindak haji akan melihat pemandangannya begitu banyaknya di Madinah, di Mekah. Bagaimana, boleh nggak pakai HP? Boleh, cuma datanya dimatikan. Kalau nggak dimatikan, nah, klangklung weh, iso mangkat lah. Waduh, ini piye jawabnya gitu. Itu kalau iso mangkat, lah iklan, nah, maka dimatikan. Nah, saya suka pakai mushaf karena tidak ada iklannya kalau maksudnya. Iklannya kalau anaknya lewat terus kemudian Quran aja dibawa, aduh mata ganti emang. Iklannya ya begitu, aduh dibawa ke sana, wah. Iklan yang lain itu diajak ngomong sama anak ngerti baca Quran biasa gitu ya. Ditanya, bah, pinjam HP-nya ya, bah, pinjam HP. Masa kita menjawab, aku ki sholat yo gitu. Nanti jawab lagi, sholat kok ngomong? Lah kamu tanya. Bubarlah sholatnya. Bagi saya sangat membantu sekali, bagi ibu-ibu sangat membantu. Umpama jam 2, jam 3, jam 4, 2 jam, jenengan paling enggak sudah dapat ya 2 juz sampai 3 juz, Masya Allah. Itu kalau normal 1 juz itu 30 menit. Itu normal. Saya masih 1 jam, itu berarti belum normal.
Ada loh yang baca jam 9 malam sampai jam 12 malam itu 1 juz. Enggak normal. Lah kok bisa? Lah begitu baca sahabat 1 halaman les tidur. Baca lagi, ngulang lagi. 15 menit tidur lagi. Bangun lagi, ngulang lagi, orang tambah-tambah begitu ya. Ini gak normal gitu ya, karena ngantuk. Gak normal itu karena ngantuk. Gak normal lagi karena belum lancar bacanya Quran. Coba kalau belum lancar kan lama, dadak mengeja dulu. Alif, lam, mim. Suwi orang rambung. Maka ditahsin, diperbaiki. Barangkali Bapak Ibu tahsinnya itu enggak separah kami dulu ya. Kami dulu tahsin itu sampai lidahnya aja ikut-ikutan dikerok gitu loh. Pakai daun pisang gitu loh, dikerok gitu. Kenapa? Rata-rata lidah kita itu kaku. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu kalau diterapkan di lidah itu sudah fasih, tapi dibawa ke bahasa Arab biasanya masih kaku. Padahal ada rok tipis, ada rok tebal, ada yang harus pendek dan panjang. Itu sampai kami kerok dulu itu ya. Jangan pakai pisau ya, ngeroknya itu salah. Pakai daun pisang saja ya. Itu masih lembut. Kadang-kadang pakai daun kelapa itu ya. Gitu Bu ya. Tadi yang kedua apa ya pertanyaan saya kok agak kurang jelas. Kenapa Bu? Nuwun sewu. Membaca Al-Quran kan kita harus memahami artinya. Iya. Jadi kalau kita tilawah terus membaca artinya itu kapan gitu? Kapan itu ya? Iya. Ya kalau pas nggak membaca Quran. Kadang-kadang itu sering jadi alasan itu loh ya. Oh saya kan harus memahami terjemahannya gitu ya. Padahal baca Quran 5 juz setelah itu baca arti, ya bisa. Tapi seringnya itu jadi alasan. Akhirnya baca Quran dengan artinya yonda, baca Quran yonda gitu loh. Saya kan harus menghafal. Keren banget. Iya, berarti baca Quran terus menghafal. Karena kalau nanti itu dimenangkan alasan itu menghafalnya yonda, nggak terus gitu ya. Membaca Quran yonda, lah terus mana? Bapak Ibu pernah dapat kiriman WA itu ya. Seorang anak yang tanya sama orang tuanya, kenapa harus baca Quran terus sementara panjenengan nggak paham? Itu dicontohkan seperti orang itu membawa keranjang. Keranjang itu kotor, penuh arang. Bekas tempat arang. Ngambil air ke laut. Ya mesti nggak ada yang ke bawah. Tapi terus dilakukan terus. Ya, terus. Anaknya bingung. Ya nggak mungkin lah kita membawa air dengan keranjang itu nggak mungkin. Tapi sekalipun nggak mungkin, lihatlah keranjang itu bersih. Umpama kita itu belum mengambil manfaat dari maknanya, manfaat minimal hati itu bersih. Hati itu bersih. Kenapa harus bersih hati itu? La hasada illa fitnain. Tidak boleh mendengki kecuali 2 orang. Salah satunya adalah rajulun atahullahu Quran, seorang yang diberikan Quran, wahwa, dan dia menghabiskan siang malamnya baca Quran. Kenapa boleh mendengki kepada mereka? Karena kedengkian kita enggak ngefek. Ahli Quran yang suka baca Quran itu didengki itu enggak ngefek. Dengki itu berhasil kalau dihantarkan oleh setan. Lah setannya enggak berani mendekat ya. Santri ditanya tahu, apa manfaat dzikir nak? Nomor 1. Tadi malam belum materi ini. Lali awas. Manfaat baca Quran, manfaat zikrullah yang pertama adalah 1, mengusir setan. Terus memenjarakan. Terus ngeremet setan. Semakin jenengan baca Quran, ngeremet itu setan itu. Ayo nak wani nyedao gitu deh. Menghancurkan. Maka didengki itu gak mempan. Lo didengki itu paling halus ya, paling tajam, paling halus itu gak mempan. Apalagi kok disantet, gak mempan. Apalagi dipelet. Dia sampai melet-melet ya gak akan mempan gitu ya. Itu dahsyatnya Quran itu begitu ya. Yang kedua, boleh mendengki kepada orang yang diberikan harta dan dihabiskan hartanya untuk sedekah. Kenapa? Didengki itu enggak ngefek juga. Ahli sedekah itu dahsyat itu ya. Dilindungi oleh Allah. Apa yang di cover oleh asuransi?
di cover masa depannya, di cover kesehatannya, di cover apa itu? Pendidikannya, terus apa lagi? Kematiannya ditanggung loh. Itu jaminan manusia yang sepele banget asalkan bayar premi. Lah kita bayar preminya ke Allah yang di cover. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang nyerahkan? Apa yang diserahkan? Salah satunya adalah premi. Fahuwa hasbuh, dijamin semuanya. Ada seorang ibu profesinya pembantu rumah tangga, suaminya itu profesinya itu tukang sapu. Ibu ini gajinya 300.000 saat itu, suaminya 300.000. Berarti dijumlah 600.000. Tempatnya di Surabaya sana. Ini sudah sekian lama saya kisahnya. Dan panjenengan sebagian besar sudah banyak dengar kisah ini. Tapi sejak kecil dipesani sama orang tuanya, berapapun harta yang kamu dapatkan, sisihkan 10%. Kan aneh. Sudah 600.000 di jumlah keduanya masih dikeluarkan 60.000. Ustadz yang tahu ini tanya, Bu, putrane pinten? 5. Enggak tega mau tanya makannya apa, itu enggak tega. Lalu terus anak-anak sekolahnya gimana, Bu? Mau tanya makan kan langsung menohok begitu ya. Ini tanya sekolahnya gimana anak-anak? Alhamdulillah Ustadz, kelima-limanya sudah lulus S1 semua. Waduh, ibunya pembantu, bapaknya tukang sapu, gajinya 600.000, masih disedekahkan 60.000, tapi anaknya 5-limanya lulus S1 semua. Bagaimana itu membiayai? Lawang bapaknya pegawai negeri, ibunya pegawai negeri aja bingung mikir anaknya kuliah. Ini tukang sapu sama pembantu kok kendel, karena dia bayar premi itu tadi. Mengasurasikan hartanya di jalan Allah biar dijamin oleh Allah. Masya Allah. Begitu Bu ya, sudah menjawab belum ya? Mudah-mudahan sudah. Sudah ya Bu. Insya Allah begitu tipsnya. Kepada bapak-bapak yang posisinya terkena sinar matahari, kalau memang bukan tujuan untuk kekaring, boleh maju mencari tempat yang lebih teduh. Kecuali sinar matahari itu justru menambah kenyamanan panjenengan, maka dipersilahkan untuk dinikmati. Begitu nggih? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Sebelumnya ini kita sepakati sampai jam berapa ini? Kalau konselingan kayak gini ini kan jadinya nggak terasa ya, bisa panjang. Maka kita sepakati sampai jam berapa kira-kira? Jam 10? Sudah cukup? Sampai jam 10. Nggih. Sekarang jam 9:04, masih ada waktu 45 menit lagi. Monggo bagi Bapak atau Ibu, itu ada Ibu di belakang yang lebih duluan mengacungkan tangannya. Monggo kepada petugas untuk memberikan pengeras suara kepada Ibu yang ada di dalam aula. Ditekan agak lama kalau belum nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Kalau membaca Al-Quran kan harus itu apa? Sama kalau nggak bisa apa? Sama tajwidnya itu gimana? Kalau belum bisa, kan membaca Al-Quran itu kan ada itunya tuh hukumnya kayak mim sama bertemu kayak gitu. Mim tajwid ya. Tapi kalau belum bisa itu, kalau asal membaca itu gimana hukumnya ya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sejujurnya saya nggak jelas dengarnya Bu. Bu pembak itu ya. Kenapa ibu-ibu itu saya minta agak dekat ke sini itu sebenarnya saya itu kalau di belakang itu tidak begitu jelas pandangannya itu. Juga saya pakai jas itu kenapa toh Pak? Nek boleh memilih, saya itu milih yang di panas sana itu, dingin gitu ya. Bukan masalah keren-kerenan itu ya, dingin itu ya.
Mau pakai jaket kan ya ora pantes dulu, kok jaketan kayak kedinginan aja. Padahal ya iya gitu ya. Bagaimana kalau kita itu belum paham tajwidnya, belum benar bacaannya, ya tetap membaca. Lah nanti kalau salah ya tetap dibaca. Alladzina yaqra'unal Qur'an, yang membaca Quran tapi masih kesulitan, alaihi syak, ada kesulitan, entah itu tajwidnya, entah itu apa-apanya, itu masih dapat pahala 2. Pahala membacanya itu dapat dan pahala kesulitannya juga dapat. Kalau benar, setiap hurufnya itu ya dipahalai benar 10 kebaikan. Tapi kalau masih salah-salah 2. Ya enggak enak kalau begitu, makanya belajarlah tahsin begitu ya. Di sini susah. Belajar Quran itu nyari guru susah, mudah menurut saya. Kalau harus mencari kelasnya susah. Tapi kalau ngundang ustadzah mudah. Cara mudah ngundang ustadzah itu diumumkan di grup-grup. Yang bisa ngajari saya sampai bisa bacaannya benar, saya upah 1 juta. Ini banyak yang lamar nih. Rata-rata kita itu pengennya bayar 150 terus bisa baca tahsin. Al-Quran yang begitu hebat tuh dibayar murah, ya enggak banyak yang jadi guru tahsin. Imam Abu Hanifah itu mengupah guru yang ngajari anaknya suratul Fatihah itu 11 juta. Untuk apa? Agar gurunya itu puas dengan 11 jutanya sementara pahalanya masih milik bapaknya. Lah nek gak puas dengan dibayar ke, wah ya pahala Fatihah yang diulang berkali-kali nanti milik dia, enggak milik bapaknya. Tapi kalau dibayar lebih, gurunya juga seneng, bapaknya pahalanya tetap gitu ya. Dia diajarkan karena perintah saya, karena bayarannya. Jadi penghargaan kita kepada guru ngaji ini yang kurang. Ngajari ngaji itu cukup tes sama seneng, kurang Pak. Tapi kalau ngajari komputer, wow, begitu. Tetap dibaca. Saya sampaikan pula hadis Rasulullah SAW yang seorang mukmin yang membaca Quran, seorang mukmin yang membaca Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu terjemahannya macam-macam. Seperti buah-buahan yang harum rasanya manis. Ini terjemahannya apa? Nah, saya duren ngono. Jenengan enggak sepakat juga enggak apa-apa. Saya senangnya duren kok. Yang harum rasanya enak manis. Mukmin yang baca Quran seperti utrujah. Mukmin yang enggak baca Quran itu seperti kurma. Enggak harum tapi baunya manis, rasanya manis. Pernah enggak Bapak Ibu itu kemudian tertarik dengan kurma karena aromanya? Aromanya kurma. Kayak ini ada yang salah ini. Kurma itu enggak ada aromanya. Munafik yang baca Quran kan aneh, wong munafik kok baca Quran, tapi tetap dihargai. Pada karakter utama munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila, ndak baca Quran kecuali sedikit, zikir ya sedikit, pengennya sedikit itu. Tapi ini pengecualian, munafik kok baca Quran itu seperti raihana. Raihana itu apa? Bunga, baunya harum, rasanya pahit. Bapak Ibu pernah ngerasakan sop mawar? Ya pahit lah. Sop jemani pernah? Enggak enak pokoknya. Munafik yang tidak baca Quran itu seperti handolah. Alhamdulillah itu saya lihat di kamusnya itu gambarnya pare. Pare itu baunya enggak harum, rasanya pahit. Tapi banyak yang suka itu.
Ini bukan masalah khasiat, ini masalah rasa gitu ya. Rasanya pahit. Jadi jadilah seorang mukmin yang baca Quran biar kita itu harum di mata Allah, harum di mata malaikat, harum di mata orang-orang beriman itu harum dan rasanya manis. Kenapa manis? Mungkin akan bertanya-tanya. Saya suka menganalogkan, Bapak Ibu kalau di depan panjenengan itu bunga, seneng nggak ngelihatnya? Kalau ada aroma harum seneng nggak? Kalau dibandingkan dengan tanaman yang ada bunganya dan ada buahnya, misalkan tomat, seneng mana? Ini perumpamaan yang menjelaskan. Tanaman yang ada buahnya itu di samping elok dilihat, harum kalau ada bunganya, manfaatnya ada. Maka orang yang baca Quran itu mesti bermanfaat. Kalau enggak baca Quran kurang manfaatnya. Karena akan menyelesaikan urusannya dan membantu menyelesaikan banyak urusan orang lain. Makanya kita senang dengan membaca Quran itu karena biar selesai masalah kita dan setelah itu membantu menyelesaikan urusan banyak orang. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah. Begitu nggih, Mbak, jawaban dari beliau. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Kalau ada sekiranya dari Bapak atau Ibu yang memang sudah punya jadwal untuk berkegiatan yang lain, monggo, kami tidak membatasi untuk bisa sampai selesai. Seperti itu. Ada yang mau bertanya kembali? Oh, Pak Adi, monggo. Mas Arkoma itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya terkait dengan tadi disebutkan ada yang kita suka surat-surat tertentu. Jadi setiap hari itu kita kok kayaknya kalau nggak baca surat itu, tapi ketika membaca surat itu beberapa surat kok sudah lelah, tidak urutan gitu. Ini kalau seperti ini bagaimana Ustadz? Ya. Jadi kita tuh pengennya baca surat-surat tertentu yang kita sukai gitu. Itu cukup aja, itu aja. Tadi disampaikan Ustaz, biasanya ada di antara kita yang suka membaca surat-surat tertentu gitu ya. Tetapi yang kadang menjadi masalah ketika sudah membaca surat tertentu tersebut sudah kelelahan untuk membaca surat yang lainnya. Lalu bagaimana kalau seperti itu? Gitu nggih Pak Haji. Gitu Ustaz. Iya. Enggak apa-apa Pak, yang sudah membaca surat tertentu selama itu 5 juz gitu ya. Al-Baqarah. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa yang dibaca Rasulullah setiap habis Isya, saya kasih tahu. Surat tertentu juga. Silakan disiapkan tulisannya. Namanya yang dibaca Rasulullah setiap habis Isya itu musabbihat. Musabbihat itu apa toh? Surat-surat yang diawali dengan sabbaha atau yusabbihu atau subhanalladzi. Yang dibaca Rasulullah itu yang pendek itu qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang baca qul ya ayyuhal kafirun ba'da Isya itu akan dijaga dari kekufuran. Bahkan sampai pada dijaga dari kesyirikan. Ini yang jarang diperhatikan. Ada hadisnya gitu. Kemudian yang dibaca Rasulullah selanjutnya adalah sabihisma. Itu kan ada sabahannya. Kemudian surat Al-Mulk. Siapa yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur atau ba'da Isya sebelum tidur, maka surat itu akan memperjuangkan pembacanya di alam kubur, di akhirat sampai benar-benar masuk di pintu surga. Memperjuangkan untuk tidak diadab kubur. Maka biasanya kalau kami ditanya kira-kira husnul khotimah enggak ya Ustaz? Dia pembaca Al-Mulk enggak? Pembaca insya Allah. Kemudian surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu bacanya pada Isya. Terus
At-Taghabun, As-Saff, Al-Jum'ah, Al-Hasr, Al-Hadid, Al-Isra, Az-Zumar. Loh kok akeh men? Ya memang banyak. Surat pilihan enggak apa-apa, itu sudah 5 jusan sekitar itu. Az-Zumar, kemudian Al-Isra. Sudah, itu sudah. Itu sudah berapa itu, Bu? Tadi. Banyak surat itu Ustaz. Dicatat yang Mungkin nyatat. yang beredar di antara kita itu yang sering dikatakan surat pilihan itu Al-Mulk, Al-Waqiah, Iya. Ar-Rahman, gitu ya Pak Adi. Lalu satu lagi Al-Kahfi, gitu ya, misalnya Iya. kayak gitu. Iya. Padahal sementara yang tadi Ustadz sampaikan sifat Rasulullah dalam tilawah saja ba'da Isya sedemikian banyak surat seperti itu. Iya, itu jam 11 sudah bangun lagi. Qiyamul Lail sampai subuh. Itu Rasulullah. Ya pantaslah kalau Rasulullah itu disebut Al-Quran berjalan gitu ya. Karena memang hari-harinya habis untuk Al-Quran, Masya Allah. Ya, jadi makanya kalau nggak hafal Quran memang berat. Kenapa kita hafal Quran? Agar selalu bisa baca Quran. Sebenarnya itu aja yang paling sederhana. Tapi kalau kita belum hafal Quran bukan berarti punya alasan. Oh jenengan kok mboten mau sekadang. Loh aku belum hafal loh. Lah ngafalnya kapan? Lah niku. Yang belum hafal Quran ya membaca Quran. Kalau Bapak Ibu lihat Quran tulisannya apa, Bapak? Bapak Ibu tulisan Quran itu apa? Mushaf itu tulisannya apa? Al-Quran itu artinya apa? Bacaan. Bacaan itu apa? Dibaca. Jadi kalau baca Quran jangan cuma dilihatin aja. Apalagi dibatin. Nanti merubah nama mushaf. Ini bacaan, bahasa Arabnya Quran itu bacaan, bukan batinan. Dibatin kayak gitu ya. Atau lagi pandangan, dipandang aja gitu ya, bukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya alhamdulillah sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan tadi dari Bapak Adi kaitan dengan surat pilihan. Monggo silahkan bisa tetap didawamkan surat-surat pilihan itu. Tetapi ketika kita hari ini mau menyepakati bahwa kita punya target dalam satu hari itu 5 juz, berarti yang penting kuota 5 juz itu terpenuhi, sekalipun itu surat-surat pilihan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo Mas Hun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Tat, untuk metode membaca Quran ketika kita berada di pekerjaan, mungkin kita di proyek atau mungkin kita sedang berjualan, kita sering untuk membawa mushaf pun itu nanti teman-teman di sekitar kita pasti akan menganggap wah soalim cekelane Quran. Nah, yang mau tanyakan ketika kita membaca Quran dengan HP, apakah ketika kita batal wudunya, apa kita harus memperbaiki wudunya, Tat? Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita baca Quran kemudian ada yang mengatakan so alim, memang kita alim gitu ya. Apa khawatir kalau dibilang alim gitu ya? Wih so alim, alhamdulillah memang kami alim. Biasa sajalah gitu ya. Kok kayaknya kok bingung kalau disebut alim gitu ya. Itu yang pertama yang dilawan itu, kalau harus itu ya. Tapi kalau misalkan jadi muamalahnya terganggu, gara-gara nanti terus jadi sekitarnya itu tuh terganggu juga, ya sudah pakai mushaf digital itu. Bagaimana kalau batal? Tidak masalah. Jadi yang tulisannya layama suhu ilal mutahharun itu dalam kondisi tidak boleh menyentuh kecuali mutahharun. Mutahharun ini maksudnya apa? Tidak janabah. Tidak sedang janabah, tidak sedang haid ataupun nifas. Adapun wudhu itu sunnahnya. Artinya kalau wudhu lebih baik begitu ya. Tapi kalau batal ya nggak masalah, nggak masalah begitu ya. Yang pakai mushaf kecil nggak apa-apa.
Tapi yang paling ideal itu hafal. Bagaimana kalau nggak hafal? Bayar joki aja. Jumat kemarin nggak datang kan kayaknya. Sudah kita ajarkan kalau kita nggak hafal Quran, kita punya joki penghafal Quran. Mana jokinya? Itu joki penghafal Quran itu. Nanti kalau ditanya Allah, apa amalmu terhadap menghafal Quran? Itu saya membiayai mereka. Langsung aja satu paket. Ini anak sampai selesai berapa juta gitu. Ini anak berapa juta gitu ya. Jadi umpama menghafal terus nggak hafal-hafal itu sudah ada yang jokinya gitu ya. Ngerjakan ujian aja ada jokinya. Ngerjakan apa-apa ada jokinya. Buat skripsi, ada jokinya gitu. Ini menghafal Quran pakai joki juga. Lah kira kita nggak bisa menghafal Quran. Masya Allah. Itu kemudahan gitu ya. Kalau semua harus dibebankan sama, alangkah beratnya kita yang sudah usia 45, 50. Masya Allah. Saya itu pernah ngirim karyawan menghafal Quran seminggu 1 surat. Al-A'la. Kok Al-A'la? Yang itu ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Alaq ya. Enggak hafal, Pak. Yang dengarkan sekitarnya hafal, dia yang menghafal enggak hafal. Coba bayangkan, karena usianya sudah lebih 45. Oh, ternyata berat ya ujian Pak. Iya. Kalau usianya sudah di atas 40, itu durasi menghafal yang efektif adalah 22 tahun. Jangan bersaing dengan mereka. Mereka 3 tahun harus selesai 30 juz. Panjenengan selesai 30 juznya 22 tahun. Kita belajar dari siapa? Rasulullah. Rasulullah itu 2 tahun juga belum hafal Quran. Rasulullah menghafal Quran selama 22 tahun 2 bulan. Proses diturunkannya Al-Quran Ya. Ustaz. Karena kalau lebih cepat dari 22 tahun, ayatnya belum turun, yang dihafalkan apa gitu. Oh iya ya. Jadi santai aja gitu ya. Hafalkan Quran, durasinya berapa lama? 22 tahun. Kalau perlu diminta dalam doanya, ya Allah, jangan sampai kami itu diambil nyawanya sebelum hafal Quran. Rantang hafal-hafal Pak, dan usianya panjang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya gitu ya Pak Hun, tadi apa yang disampaikan ke panjenengan bahwa salah satunya jangan sampai kita itu menjadi orang yang seringkali sudut pandang umum itu mengatakan nek diarani alim itu khawatir gitu ya. Maka kita sedikit geser apa yang menjadi pemahaman umum. Ya diarani alim ya apa-apa. Alhamdulillah, daripada diarani mursal kan. Kalau ya malah rada lara atine kan seperti itu. Rada alim ini alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi bagian dari doa seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, menyela sebentar ada informasi yang ingin kami informasikan. Insyaallah kita optimis bahwa kajian di tempat kita ini seiring berjalannya waktu, seiring dengan new normal itu berjalan, insyaallah kami optimis bahwa ini ketika nanti sudah terregulasi, insya Allah tempat ini akan penuh seperti itu. Maka di antara program yang ingin kami tawarkan kepada Bapak serta Ibu sekalian, di antaranya adalah program keumatan atau muamalah kaitannya dengan bisnis, Ustaz. Jadi kita itu memiliki konsep berbisnis ala orang-orang soleh terdahulu, bahwa di Yabisa ini kelak akan memiliki mitra-mitra bisnis. Maka panjenengan semua yang berbisnis dengan kami di Yabisa boleh ikut menawarkan produk-produk panjenengan, baik nanti itu akan kita buatkan medianya ataupun di sesi-sesi kajian seperti ini. Cuma syaratnya SOP-nya harus dilaksanakan. Salah satu SOP yang akan dibangun di sini ketika itu urusannya dengan bisnis, maka kami menyebut konsep mitra ketiga. Apa itu mitra ketiga? Nanti akan dijelaskan oleh beliau Ustadz Umar Faqihuddin secara singkat, Ustadz. Sehingga nanti teman-teman yang memiliki bisnis di luar sana, harapannya itu menjadi sebuah bisnis yang bisa berkembang dengan bagus, menghadirkan keberlimpahan rizki, menghadirkan keberkahan dan seterusnya. Bahkan sampai menghadirkan ketenangan, menghadirkan hal-hal
yang secara hakiki kita butuhkan. Menghadirkan situasi di mana bisnis kita berkembang tapi ibadah kita semakin taat, itu bagaimana? Karena seringkali kami mendapati bahwa teman-teman yang berusaha di luar sana lalu ketika ada masalah berinteraksi dengan kami, nah ini poin-poin yang kita sering dapati itu menjadi sebuah kaidah yang nanti harapannya kita lakukan riset demi riset sehingga ini teratasi. Karena banyak teman-teman di luar sana usahanya berkembang, masalahnya berkembang, gitu loh masalahnya. Usahanya maju, ya kan? Tapi dirinya mundur, itu masalahnya, ya kan? Usahanya berkali lipat tapi ibadahnya tidak sempat, itu masalahnya. Nah, ini diantara yang sering terjadi sehingga seolah-olah maju ternyata mundur. Ketoke badi sampai titik tertentu min 10 miliar gitu kan. Akhirnya hanya untuk mencapai titik nol kembali saja sudah effort yang luar biasa karena tidak sadar bahwa itu dalam proses mundur. Mung koyone iki maju gitu loh. Nah, ini yang harus kita sikapi karena masih mempunyai kaidah mengejar rizki. Bagaimana konsep mitra ketiga ini harapannya kita menjadi orang-orang yang dikejar rizki, gitu ya, bukan mengejar rizki, capek mengejar rizki itu. Maka harapannya kita semua nanti menjadi orang-orang yang dikejar rizki. Seperti itu, maka insya Allah next akan kita sampaikan tips-tipsnya SOP yang bisa kita sepakati bersama seperti apa, harapannya demi kebaikan dan kemaslahatan untuk kita bersama. Semuanya menjadi bernilai ibadah, semuanya menjadi semakin lebih mudah, semuanya menjadi lebih indah insya Allah. Enggak Ustadz, ini kaitannya dengan program kita yang itu. Iya. Kalau Bapak Ibu itu ngetik di YouTube namanya Insinyur Atiyah Mesir, itu seorang yang miskin, kemudian tergerak dengan 10 temannya ingin membuat usaha, terus mencari modal. Dan mereka mencari mitra yang ke-10, sudah dapat 9 kurang 1, siapa mitra yang ke-10? Maka dituliskan Allah. Apa haknya Allah yang mendapatkan 1/10 dari laba? Apa kewajiban Allah? Dituliskan itu di notaris niku. Kewajibannya adalah menjaga bisnisnya tidak bangkrut. Maka akhirnya bisa menjadikan usaha itu besar, usaha yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan ayam. Jadi usaha besar yang luar biasa. Sampai ketagihan begitu ya, akhirnya sampai membuat universitas. Buat universitas karena pemerintah belum bisa memfasilitasi, akhirnya fasilitas sampai kereta apinya itu dibuat atas pembiayaan itu. Dan mahasiswa sekitar 4.000-an gratis dari berbagai negara. Ketika wafat beliau itu diantarkan ke pemakaman lebih dari 500.000 orang mengantarkan. Karena kemudian ada desa-desa yang menjadi desa-desa binaan untuk itu. Masya Allah, ini manfaatnya luar biasa. Yang mendengar seruan itu aneh, kok bisa hujan turunnya itu ke perseorangan. Ngertinya hujan itu ya sak kampung, sekian tempat itu. Betul, hujan itu turun di atas bukit, turun mengalir air ke kebun fulan ini dan kanan kirinya enggak basah. Masa air milih-milih gitu ya? Kok aneh gitu ya? Maka dicari, diturun itu, ditanya apakah nama jenengan itu fulan ini? Lu kok tahu? Saya dengar suara jenengan disebut di awan. Apa yang Bapak lakukan? Itu mengelola sawah itu. Kalau saya panen 1/3 itu saya sedekahkan. 1/3 itu untuk pengembangan menanam ulang. 1/3 untuk nafkah keluarganya. Oh ya pantas itu ya. 1/3 itulah yang kemudian menginisiasi kita menjadi mitra ketiga itu loh. Dan orang terkaya di Arab Saudi, Ar-Rajhi itu menerapkan
sistem ini. Kalau ada Ar-Razi, Syekh Sulaiman Ar-Razi, usianya lebih dari 95 tahun, sampai punya kebun kurma 2000 pohon, diwakafkan hasilnya untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau Ramadan selalu diberikan untuk buka puasa, Masya Allah ya. Di usianya yang sepuh, hartanya dibagi menjadi dua, yang separuh untuk keluarga dan kerabatnya, yang separuh diwakafkan semuanya. Ini kalau enggak dilatih sepertiga, itu enggak ini. Saya dulu ngelatihnya ya awal-awal untuk diri sendiri, setelah itu untuk kakak dan keluarga-keluarga kami. Kakak saya yang pertama itu menguji teori ini di dalam prakteknya itu, hasilnya saya dimarahi Pak. Kakak saya itu putranya 18. Banyak banget, istrinya 2 Pak. Punya warungan, tak suruh mempraktekkan itu. Kalau dipraktekkan langsung sepertiga tiap bulan itu enggak kuat kita itu, ngewel kayak Parkinson itu loh, mengeluarkan uang itu. Makanya setiap ada yang beli, labanya sepertiga dimasukkan kotak. Ada laba 6.000, 2.000 masukkan. Ada laba 3.000, 1.000 masukkan. Bulan pertama saya dimarahi habis-habisan. Tahu begini kenapa enggak dari dulu? Ya saya tahunya juga belum lama gitu. Dulu negaranya udah lama. Maka kalau Bapak Ibu itu mencoba, berkomitmen 10% akan ditaruh di jalan Allah, maka bisnis itu akan lebih mudah, tapi masih dicari rezeki itu. 20% lebih mudah, tapi tetap dicari rezeki itu. Tapi kalau sudah sepertiga lebih mudah, tapi arus balik, panjenengan akan dicari rezeki itu. Tidur dibangunkan, tutup ditunggu, sakit ditunggu sak sembuh. Ini kan ngerasakan kan dikejar rezeki itu kayak apa itu. Ya Allah, capeknya luar biasa ya. Yang sudah nyoba itu Mas Romi ya. Sambat 5O ya. Potong rambut 5O itu sudah 21 cabang. Itu sampai nangis-nangis saking banyaknya order. Sementara enggak sempat ngaji. Yang ditangis itu, kita sementara nangisnya apa toh? Karena order gitu. Ini kebanyakan order itu ya. Ya Allah luar biasa. Ini sekali lagi kita nyampaikan itu agar Bapak Ibu mari kita belajar. Kalau ilmunya sudah ada dan kita praktek bareng-bareng, nanti ada masalah apa-apa silahkan konsultasi lagi gitu loh. Aku nyoba sepertiga, hasilnya parah. Parahnya gimana ya? Ya nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau bareng-bareng begini ya waktunya enggak cukup, harus kadang-kadang privasi seperti apa gitu ya. Biar Bapak Ibu coba ngerasakan bareng-bareng kan enggak takut kan. Umpama rugi itu ono kancane gitu loh ya. Umpama hasil itu ya ada yang bisa dirayakan. Maka kita ini memfasilitasi agar bisa nanti diamati, bisa nanti diteliti, bisa sekaligus nanti dikonsultasikan plus dan minusnya seperti apa dan seperti apanya. Karena sudah kami praktekkan ke beberapa teman gitu ya. Saya nyobanya juga di beberapa hal ya, termasuk jualan kambing di hari kurban itu. Kambingnya kami enggak punya, modalnya ya enggak punya, kan ya aneh sudah kambingnya enggak punya. Modal yang enggak punya, kami hanya menjualkan. Dan kami jualnya di Semarang. Di Semarang itu domba enggak biasa. Yang terkenal adalah kambing. Tapi kami bisa menjual sampai 300 ekor sampai 500 ekor. Ya kalau tempatnya di pinggir jalan kira-kira masuk. Oh, ternyata seperti ini. Waktu itu kita ingin belajar ilmunya itu loh. Oh, sepertiganya sudah taruh sedekah. Kalau sekarang sudah 50% sedekahkan begitu aja itu. Dapat sedikit enggak apa-apa tapi terus berjalan itu cepat banget itu. Kita dikejar-kejar itu. Rata-rata kami bukan enggak bisa menjual selesai tapi seringnya itu sudah kita lelah terus wis sudah ditambahnya kesel. Sudah permintaan banyak udah stop aja. Kita yang nyerah kalah karena lelah gitu ya. Bapak Ibu, mari kita coba monggo
nanti ditawarkan sama beliau, difasilitasi, terus kemudian dirasakan kalau ada keluhan dan masalah apa, mari kita bahas bareng-bareng nanti atau secara pribadi. Begitu secara singkatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu penjelasan singkatnya. Untuk lebih detailnya nanti bisa berkomunikasi dengan kami baik secara teknis maupun non teknis, secara keilmuan maupun secara ilmu mempraktekkan. Insya Allah kami akan mendampingi panjenengan di dalam mengawal usaha panjenengan kaitan dengan mitra ketiga tersebut. Tidak ada paksaan, tidak harus yang ngaji di sini baru harus ikut program itu, enggak ya kan. Itu hanya sekedar penawaran bagi panjenengan-panjenengan yang khawatir menjadi kaya, enggak usah ikut seperti itu ya. Monggo bagi yang tidak khawatir kaya silahkan bisa ikut bergabung. Secara teknis seperti apa, pendaftarannya bagaimana, insya Allah akan kita fasilitasi. Maka menjadi mitra Zabisa insya Allah. Rasulullah pun mencontohkan beliau dalam berjuang memiliki banyak sahabat yang menjadi mitra di dalam perjuangan. Maka kami tidak membuat korporasi yang kami kelola, jenengan-jenengan sebagai investornya, enggak capek kami, pusing nanti akan meminta masukan dari banyak keinginan, banyak enggak. Silakan jenengan berbisnis sendiri-sendiri saja dengan modal-modal sendiri, dikelola sendiri. Adapun SOP yang minta untuk disinergikan insya Allah bisa. Nah, jadi kita tidak memfasilitasi untuk masuk ke internal teknis bisnis panjenengan. Kami hanya menjadi mitra panjenengan untuk mengundang keberkahan dari Allah Ta'ala atas bisnis tersebut. Seperti itu ya. Jadi enggak ada investasi bersama Zabisa, itu enggak ada. Jadi konsepnya seperti itu. Alhamdulillah sudah banyak yang menjadi mitra kami, walaupun itu di dalam tahap awal, dalam tahap uji coba. Sebagaimana yang tadi Ustadz sampaikan, salah satunya misalnya mitra kita misalnya VFO Barbershop itu misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lainnya seperti itu. Insya Allah pengalaman kami luar biasa kaitan dengan tata cara berbisnis ala itu, Masya Allah. Sahabat dari Sungging Sari itu nggak bisa bikin tahu, ya kan? Tapi mendadak dipaksa jadi orang yang berbisnis tahu. Dimodali sama orang karena nggak bisa bikin tahu, ya tahune sangit plus kecut. Maka ketika sudah diproduksi karena memang tidak punya ilmunya, tapi selalu laku. Disampaikan tahumu kecut, tahumu sangit 10 wae. Tahumu kecut, tahumu sangit 5 wae. Tahumu kecut, tahumu sangit 10 wae. Gitu terus habis gitu, ya kan? Sampai di satu titik, waktu itu masih setiap hari itu karena memang masih pemula, itu 6 masak, 6 kali masak. 1 kali masak itu berapa tahu saya kurang paham, kurang mengilmui itu ya. Singkat cerita karena tidak paham, ternyata 6 masak itu adalah kuota yang sudah biasa dialami oleh penjual tahu yang lainnya. Jadi nek laku 1 hari bisa produksi 6 masak itu ya lumayan gitu loh. Ini kecut plus sangit iso standar karo pabrik liyane seperti itu. Nah, singkat cerita kemarin bertanya sekitar 1,5 bulan yang lalu. Tat, gimana caranya ini saya itu ya laku payu laris ini enggak enak, dikomplain ya kan. Tahumu kecut, tahumu sangit, enggak enak. Ya dituku tapi mesti dikomplain gitu loh. Kok enggak enak ya? Lah sudah tahu caranya bikin tahu enggak? Yang memang enggak tahu. Lah sudah diminta di dalam doa atau belum? Belum. Nah kuwi masalahnya. Ndongone gek laris. Salah satu amalannya pakai kotak infak kita itu yang ada di belakang situ, kotaknya ya bisa itu kotak sedekah subuh itu. Itu nek modelnya beliau itu enggak ditinggal di rumah, dibawa kemana-mana, sampai di lapak jualannya itu dibawa. Kok ora payu-payu leboni. Kayak gitu itu modelnya beliau itu ya. Sampai kemarin singkat cerita diajari sama Ustadz, ya didongani, carane men tahune enak ya doa ya Allah. Bagaimana tahu saya tidak hanya laris, tapi yo enak, benar dikomplain seperti itu ya. Akhirnya dengan doa itu tidak lebih dari seminggu, ya kan? Tukangnya yang biasa membuat tahu kecut dan sangit ini resign, gitu kan? Ahli kecut ini resign, diganti sama karyawan baru datang dari Wonosari, ya datang sendiri, ya ora kenal, gitu.
Nah setelah ganti personil dari Wonosari ini, tahunya Kecut dan Sangit ikut pergi bersama tadi karyawannya itu. Karena memang bosnya itu rak mudeng, nggak tahu gitu kan. Akhirnya dengan karyawan baru yang dari Wonosari ini, tahunya jadi enak, jadi wangi ya kan. Pokoknya enak, mantap gitu. Wah akhirnya icip ke sini, ini tahunya sekarang enak, Masya Allah. Memang doa luar biasa gitu ya. Nah, sekarang ini tahunya enak, tidak Kecut dan tidak Sangit. Lalu berkomitmen. Belum sepertiga ini ya Ustaz. Belum mempraktekkan yang mitra ketiga. Hanya anggar kita sepi sodako nggawa kenceleng kemana-mana. Sama di setiap hari Jumat itu seluruh keuntungannya beliau disodakohkan. Jadi setiap hari Jumat itu ke sini bawa sayur bersama rombongan dari pasar Legi Paraan kayak gitu kan, sambil nyetorke uang hasil penjualan sehari di hari Jumat itu. Masya Allah, belum ada 1 bulan, sekarang ini sudah 28 masak. Sudah berapa? 28 masak. Wis enak, ora sangit, ora kecut, berkali lipat. Tapi memang tadi protapnya dalam urusan sodakoh itu luar biasa. Maka ketika kita membaca literasi dari para sahabat, misalnya Abdurrahman bin Auf misalnya, itu ahlinya apa? Itu ahli sodakoh. Maka sampai dikatakan bagi Abdurrahman bin Auf itu batu jadi emas karena keahlian sodakoh beliau. Maka ini diantara yang kita tawarkan. Tahu sangit dan kecut aja laku, apalagi tahu enak dan wangi misalnya gitu kan. Nah, usaha atau bisnis panjenengan seperti apapun tidak menjadi masalah ketika SOP yang baik kita terapkan di dalam bisnis kita, dan alokasi-alokasi dari harta itu menjadikan kita bertakwa dengan harta-harta itu, insya Allah. Mungkin itu kurang lebih informasi yang bisa kami sampaikan di forum ini. Insya Allah akan kami tindak lanjuti di waktu-waktu yang akan datang. Sebagaimana yang tadi kita sepakati bersama, alhamdulillah sekarang sudah hampir jam 10 siang. Maka untuk sesi pada pagi hari ini kita cukupkan. Insya Allah akan kita regulasikan. Kita berdoa, bermohon bersama kepada Allah Ta'ala, semoga setiap hari Ahad pagi ada kajian rutin di tempat ini, juga kajian di Jumat sore. Silahkan panjenengan bisa ajak teman saudara yang mau diajak untuk bisa bertolabul ilmi di tempat ini di hari-hari tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan untuk tanya jawabnya, dan kita akhirkan forum kita pada pagi hari ini dengan doa hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang membawakan acara dari awal hingga akhir, tentu banyak khilaf dan salah tutur kata saya maupun sikap saya. Mohon untuk ikhlasnya dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.